Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Komunikasi politik menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin gencar dilakukan partai penguasa DKI Jakarta PDI Perjuangan. Dengan kepemilikan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, PDIP hingga kini belum juga menentukan calon gubernur yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hari ini perwakilan DPD DKI Jakarta PDIP bertemu dengan DPW Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Jessica Wawor, untuk informasi selengkapnya. Jessica, apa saja hasil pertemuan antar dua partai politik ini? Pertemuan yang berlangsung tadi sore antara DPD PDIP DKI Jakarta, Robert, dan juga DPW PKB DKI Jakarta ini menghasilkan sebuah kesepakatan di mana dua partai sepakat untuk menjajaki rencana koalisi jelang kontestasi Pilgub DKI Februari 2017 nanti. Adapun dari pertemuan dan juga pemaparan tadi disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono dan juga Ketua DPW PKB DKI Jakarta menjelaskan bahwa dua partai ini sudah membahas terkait dengan rencana atau penjajakan koalisi ini. Namun jika atau tadi kami para media menanyakan konfirmasi apakah rencana koalisi tersebut sudah disertai dengan pengerucutan nama siapa calon sebenarnya yang akan diusung atau akan dimajukan oleh dua partai politik ini pada Pilgub DKI 2017 nanti, belum ada jawaban. Menurut dari PDIP dan juga PKB, pembicaraan tadi masih sebatas rencana untuk kerjasama koalisi saja, belum pada siapa sosok calon yang akan dijagokan begitu. Adapun juga terkait dengan rencana koalisi tersebut, memang dua partai menegaskan masih harus mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPD saat ini kepada pimpinan DPP. Artinya PDIP masih harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan DPP PDIP, dan sebaliknya juga PKB harus mengkomunikasikan hal yang sama kepada pimpinan DPP PKB. Terkait dengan rencana koalisi, tadi Bambang Dwi Hartono menjelaskan bahwa DPD PDIP sebenarnya bermaksud untuk menjajaki koalisi atau membangun sebuah koalisi besar begitu, Robert, di mana koalisi besar ini dinyatakan merupakan aspirasi yang dibawa dari masyarakat. Bambang Dwi Hartono menjelaskan bahwa aspirasi tersebut adalah masyarakat dari hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD PDIP, menjelaskan bahwa masyarakat DKI Jakarta menginginkan adanya pemimpin DKI Jakarta yang jauh lebih baik. Artinya ketika kami mencoba mengkonfirmasi apakah koalisi besar tersebut maksudnya untuk menantang Gubernur DKI Jakarta yang menjadi bakal calon petahana, yaitu Basuki Cahayapurnama, yang sebelumnya sudah mantap maju melalui jalur partai politik setelah mendapatkan dukungan secara resmi dari Partai Nasdem, Golkar, dan juga Hanura. Namun PDIP memang menyatakan hal tersebut ada kemungkinan untuk membangun begitu sebuah koalisi besar menantang Ahok. Mengapa koalisi besar? Menurut PDIP sendiri bahwa koalisi besar ini akan memudahkan PDIP untuk melawan calon petahana. Robert. Ya, kalau kita lihat dari nama-nama yang sudah beredar untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta yang didukung oleh tiga partai, ada Basuki Cahayapurnama, kemudian juga Sandiaga Uno oleh Partai Gerindra. Lalu mengapa PDIP sebagai partai dengan kursi terbesar di DKI Jakarta terkesan gampang dalam menentukan pilihan? Hingga saat ini sikap politik dari PDIP memang masih menjadi pertanyaan dan menjadi hal yang paling ditunggu oleh publik. Mengapa? Karena PDIP merupakan partai dengan perolehan suara terbesar, ada 28 kursi dan bisa mencalonkan calon gubernur sendiri tanpa menjajaki koalisi dengan partai lain. Namun Robert, ketika kami mencoba mengkaji tadi penyampaian atau statement dari pimpinan DPD PDIP DKI Jakarta, memang dari Bambang Dwi Hartono menjelaskan dari internal PDIP yang ada di DKI Jakarta tidak menghendaki lagi nama Basuki Cahayapurnama untuk diusung begitu sebagai calon gubernur setelah menyusul Nasdem, Golkar, dan Hanura mendukung atau mengusung Basuki Cahayapurnama. Ada kehendak dari DPD DKI Jakarta untuk menyiapkan calon yang baru menantang Ahok pada saat Pilgub DKI Februari 2017 nanti. Namun ini, Robert, jika kita melihat memang sedikit berbeda. Tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Bapilu PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono bahwa tidak menampik nama Basuki Cahayapurnama ini sebenarnya masuk dalam pantauan penjaringan yang dilakukan oleh DPP PDIP. Sementara dari DPD PDIP sendiri menghendaki agar Basuki Cahayapurnama begitu tidak diusung oleh PDIP. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono. Itu sangat tinggi untuk menjadi koalisi besar. Ada kemungkinan head to head juga, dan itu mungkin strategi yang bagus. Karena apa? Dengan head to head ini kita tidak perlu capek-capek
sampai 2 putaran. Kalau terbelah jadi banyak kelompok tentu akan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Tapi kalau bisa head to head sangat cantik ini. Pernyataan dari pengurus DPD PDIP DKI Jakarta ini, Robert, memang jika kita melihat sedikit kontras dengan situasi yang berada atau realita yang ada, di mana kita melihat pada akhir-akhir ini setelah Basuki Cahayapurnama resmi maju melalui jalur partai politik, Basuki Cahayapurnama kerap berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut bisa dilihat pasca Ahok mendeklarasikan diri resmi diusung oleh Golkar, Hanura, dan juga Nasdem. Ahok sempat bertemu dengan Megawati dan bahkan di Rapimnas Partai Golkar, dua tokoh tersebut sempat menjalin komunikasi. Adapun terkait dengan siapa sebenarnya sosok yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan pada kontestasi Pilgub Februari 2017 ini masih menjadi pertanyaan. Namun sekali lagi dari DPD PDI Perjuangan menyatakan bahwa keputusan akhir terkait dengan sikap politik PDIP akhirnya akan menjatuhkan pilihan kepada siapa yang akan diusung, apakah akan mengusung calon lain ataukah nanti akan bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh Gerindra dan juga PKS, artinya nama Sandiaga Uno yang keluar, atau nanti ternyata memilih untuk mendukung atau mengusung calon petahana Basuki Cahayapurnama. Ini masih menjadi tanda tanya, dan keputusan atau terkait dengan keputusan dan sikap akhir dari PDIP ini sendiri nantinya akan diputuskan oleh DPP PDIP, dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Jessica Wower atas informasi Anda. Sebanyak 13 puskesmas dan 12 rumah sakit umum kecamatan atau RSUK di DKI Jakarta menerima sertifikat akreditasi yang diserahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kepada para kepala puskesmas dan RSUK di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 2 Agustus 2016. Pemberian akreditasi ini merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun penerima sertifikat akreditasi layanan puskesmas berdasarkan wilayah kota administrasi yakni Jakarta Pusat diterima oleh Puskesmas Kecamatan Senen, Gambir, dan Puskesmas Menteng. Jakarta Barat, yakni Puskesmas Kebonjeruk dan Puskesmas Tambora. Selain itu, untuk Jakarta Utara, Puskesmas Kelapa Gading, Penjaringan, dan Puskesmas Cilincing. Sementara Jakarta Selatan, Puskesmas Cilandak, Setiabudi, dan Puskesmas Pasar Minggu. Sedangkan untuk Jakarta Timur diterima oleh Puskesmas Pasar Rebo dan Puskesmas Cakung. Selain itu, untuk Rumah Sakit Umum Kecamatan, akreditasi diraih oleh RSUK Johar Baru, Kemayoran, Cempaka Putih, dan RSUK Sawah Besar untuk wilayah Jakarta Pusat. Untuk Jakarta Barat diraih oleh RSUK Kalideres dan RSUK Kembangan, sedangkan untuk Jakarta Utara diraih oleh RSUK Koja. Sementara untuk Jakarta Selatan diraih oleh RSUK Mampang Perapatan, Tebet, dan RSUK Jagakarsa. Kemudian Jakarta Timur diraih oleh RSUK Ciracas dan RSUK Kramat Jati. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, berdasarkan hasil survei pelayanan kesehatan di DKI Jakarta sudah relatif baik dengan pencapaian 70 hingga 80% kepuasan. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, semua warga yang memerlukan pelayanan kesehatan untuk dibantu dalam pembuatan jaminan kesehatan, yakni Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan atau BPJS. Kalau dari survei semua sih relatif udah baik ya, udah mencapai 70-80% puas. Nah sekarang kita lagi perlu tambahkan lagi, pendaftaran nggak pengen ngantri, rujukan cepat. Terus kalau ada yang melahirkan, akte lahirnya juga cepat. Terus apalagi kita tekankan semua orang kalau datang berobat harus ditanya udah punya BPJS belum. Kalau belum ya langsung kita terbitkan PBI supaya langsung bisa pakai. Nah kalau dia merasa saya nggak mau kelas 3, silakan kamu pindah ke Mandiri kelas 2 atau kelas 1. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.
Survei Laboratorium Psikologi Politik UI merilis 3 kandidat terbaik yang pantas dicalonkan pada pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Ya, ketiga nama itu adalah Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, serta Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Penetapan 3 nama tersebut diperoleh dari 206 responden yang terdiri dari berbagai pakar di bidang masing-masing seperti pakar psikologi politik, pakar tata kota dan transportasi, pakar ekonomi, pakar politik, jurnalis, dan sejumlah kalangan akademisi lainnya. Hasil survei itu menunjukkan Ahok lebih dominan karena dipilih oleh 79,74% pakar sebagai tokoh yang paling direkomendasikan menjadi Gubernur Jakarta. Ahok mengungguli 2 pesaingnya yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang memperoleh persentase 38,88% dan Wali Kota Surabaya sebanyak 38,67%. Namun Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan hasil survei tersebut belum dapat dijadikan patokan mengingat situasi perpolitikan Indonesia yang sangat dinamis. Ia menegaskan hasil tersebut dapat berubah seiring dengan diumumkannya pesaing Ahok secara resmi oleh parpol lain. Saya terus terang mengingatkan terutama pada beberapa lembaga survei yang buru-buru langsung mengatakan Ahok ini pasti menang. Ingat, ini perjalanan masih beberapa bulan ke depan. Gitu ya. Jadi persepsi yang dipotret oleh surveyor, terutama dengan mereka yang memakai populasi umum, itu persepsi yang dibatasi oleh constraint waktu. Ingat ya, pada waktu survei itu dilakukan, maka pada saat itu pula data relatif valid untuk menebak preferensi dan perilaku pemilih. Bahwa Ahok dalam beberapa bulan diterpa oleh banyak isu, tidak goyah oleh isu reklamasi, isu sumber waras. Ya, itu like or not, itu Anda harus akui Ahok 2 bulan terakhir meskipun diserang dari berbagai macam sisi, disudutkan dari 8 penjuru mata angin, belum ada efeknya secara elektoral dan belum ada dampaknya di tingkat elit berpendidikan. Tetapi apakah kemudian data itu tidak berubah sampai Februari 2019?